Oke, selanjutnya kita akan buat eh, fitur logout dan kita akan menambahkan sebuah animasi. Untuk di sini pertama kita membuka dashboard, kita akan menambahkan sebuah file yang namanya logout. Jadi fungsi logout ini nanti kita letakkan pada halaman terpisah. Jadi saat pengguna menekan tombol logout, sistem akan menghapus seluruh data sesi sistem yang berkaitan dengan login. Jadi fungsinya itu dia menutup sesi kemudian mengalihkan pengguna kembali ke halaman utama yaitu login. Jadi dengan begitu semua halaman yang dilindungi hanya dapat diakses ketika pengguna sudah login. Jika belum login, lalu mencoba membuka halaman tersebut, sistem harus mengembalikan pengguna ke halaman login dan menampilkan pesan yang sesuai. Setelah itu kita ganti sesuai dengan halaman. Di sini kita ganti dengan login. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam halaman transaksi. Kita mengisi linknya, sini logout PHP. Nanti untuk linknya itu kita akan masuk ke file selanjutnya itu dalam pelanggan. Kita taruh di dalam PHP. Kita lanjut lagi ke file berikutnya, yaitu untuk file berikutnya itu nanti karyawan. Di sini kita taruh ini kita taruh di sini. Oke, setelah itu kita akan lihat hasilnya. Di sini kita masukkan password yang sudah terdapat di dalam database dengan Gmail. Nah, kita login, kita apakah cek fungsi logoutnya apakah jadi. Oke, fungsinya jadi. Untuk pembuatan fungsi input logoutnya sudah jadi, kita akan selanjutnya kita membuat atau menambahkan sebuah animasi. Terus sebelum kita lanjut ke dalam proses penambahan animasi, kita akan menambahkan sebuah fungsi alert pada login. Di sini kita ganti alertnya menggunakan menjadi sukses. Oke, untuk selanjutnya kita akan menambahkan sebuah shadow pada masing-masing file. Terdiri dari file itu data transaksi, eh, jenis cucian, pelanggan, sama karyawan. Kita akan menambahkan eh, sedikit shadow agar tampilannya lebih menarik.
Oke, sudah muncul shadow-nya. Oke, oke. Selanjutnya kita akan proses menambahkan sebuah animasi background pada masing-masing file karyawan dan lain-lain. Untuk background animasinya itu kita menggunakan web yang bernama animasi.net. Di sini kita menggunakan sebuah web animasi. Kita menggunakan yang namanya itu color change. Di sini untuk memakainya itu kita mengambil source code-nya itu terdirinya itu ada dua source code. Kita akan salin yang pertama. Dan di sini akan membuat file terpisah untuk tema. Jadi untuk tema kita buat di luar uh, dari semua file ini, kita taruh di bawah file yaitu file connector. Itu utama filenya. Setelah itu kita tambahkan style di sini, style. Setelah itu kita Ctrl V, kita save, kita kembali lagi pada webnya, kita salin source code yang keduanya ini, kita salin di bawah color change. Oke, kita save. Setelah itu kita akan memanggil kepada masing-masing file, yaitu kita mulai dari transaksi. Jadi kita menambahkan yaitu php include untuk memanggil temanya agar terkoneksi. Kita panggil itu tema titik php. Oke. Jangan lupa untuk menambahkan tulisnya itu pada body. Kita salin nama kelasnya itu color change 2x, kita copy. Oke, kita taruh di dalamnya, copy. Kita jangan lupa save. Kita lanjut ke file berikutnya. Oke, berhasil untuk mikro animasinya. Oke, kita lanjut ke file berikutnya itu kita copy dulu. Kita lanjut ke pelanggan, kita paste di sini. Kita di sudah ada nama kelasnya. Kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu karyawan. Kita Ctrl V. Jangan lupa tambah ke dalam bodinya itu flashnya. Oke, change, oh sorry, color change 2x. Oke, transaksi. Oke, kita paste. Jangan lupa juga di bodinya. Oke, kita paste, kita save, kita lihat hasilnya apakah berhasil. Oke, sini berhasil untuk semua filenya dari karyawan, pelanggan, jenis cucian transaksi. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan satu file lagi, menambahkan itu di luar yang pertama kali itu ada CDN. Jadi untuk fungsi CDN ini agar untuk kode dalam bagian head itu agar terlihat lebih rapi. Jadi nanti kita akan hapus dari dari file CDN. Jadi kita akan copy ke dalam file CDN yang di luar. Nanti kita taruh include-nya itu ada terkoneksi pada
file JDN di luar. Jadi fungsinya itu agak lebih rapi dan lebih efisien karena kita menyederhanakan sebuah kode. Oke, oke, berhasil di sini untuk informasikan filenya. Oke, berikutnya di sini kita akan membuat file satu, yaitu navbar. Di sini kita akan menyederhanakan kode bagian navbar agar terlihat lebih rapi. Di sini kita menambahkan semua nama file itu navbar. Setelah itu kita menggunakan navbar, kita copy file navbarnya itu taruh ke satu file saja yaitu navbar. Kemudian nanti kita akan menambahkan inputnya dari masing-masing file. Kita akan tes apakah berhasil. Kita menambahkan file navbarnya.
Oke. Oke, selanjutnya di sini saya akan menambahkan animasi pada teks dalam eh, website laundry saya. Di sini saya menggunakan animasi yaitu tracking out. Di sini saya akan mengambil source code-nya dan menggunakan ini. Source code-nya kita akan taruh di tema. Kita paste. Jangan lupa uh, source code-nya yang kedua kita copy. Kita taruh di bawahnya. Kita Ctrl V. Kita save. Setelah itu kita akan menambahkan nama kelasnya itu pada masing-masing judul dalam navbar. Itu yang pertama di sini ada H3 pada pengelola data transaksi. Kita lihat hasilnya apakah jadi transaksi. Oke, misalnya di sini. Kita akan lanjut ke file berikutnya. Simak videonya. Teng, 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 teng. Oke, kita lanjut ke file berikutnya. Nice. Oke, file berikutnya kita lanjut. Kita oke, kita paste. Ctrl S, kita save. Kita lanjut ke detail transaksi di sini. Kita paste lagi. Ctrl V, Ctrl plus. Oke, kita save. Oke, kita hasilnya apakah berhasil? Kita reload. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat animasi saat logout atau saat login ketika password salah atau email salah, dia akan muncul animasi pada pemberitahuan di bagian bawah login karyawan. Di sini saya akan mengambil source code animasinya. Oke, kita ambil, kita copy, kita pastikan di bagian bawah. Oke, kita save. Jangan lupa menambahkan kelasnya. Kita taruh di bagian div class. Kita set button, kita taruh saat login dengan di ketika login berhasil saat logout. Lalu kita lihat hasilnya, reload. Dia jadi di sini. Oke, untuk video kali ini untuk fungsi logout dan menambahkan animasi sudah selesai. Di sini kita akan mungkin akan lanjut ke video berikutnya.